Saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS untuk soal nomor 3, beserta hasil penarikan kesimpulan dari uji SPSS yang kita lakukan nanti. Yang mana untuk soal nomor 3 ini kita melakukan dengan uji regresi linier berganda. Ini adalah data soal nomor 3 yang ingin kita uji SPSS-nya. Di data soal nomor 3 ini, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti ini menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil pengisian angketnya adalah di tabel ini. Selanjutnya, kita di sini disuruh menentukan persamaan regresinya, koefisien korelasinya, dan koefisien determinasinya. Ini data yang saya pindahkan dari data Word-nya ke Excel untuk mempermudah proses pengerjaan SPSS-nya. Selanjutnya, kita eksekusi bagian Excel ini ke SPSS-nya. Tinggal kita pindahkan saja variabel-variabel yang ada di bagian Excel ke SPSS-nya. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita copy bagian kolom yang X, kita taruh di kolom pertama. Yang mana kolom X ini adalah motivasi kerja. Banyaknya sampel motivasi kerja ini ada 20 sampel. Selanjutnya bagian kolom Y, dan kolom Y ini yang mana kolom Y ini pengganti sebagai kepuasan kerja. Sama seperti kolom X, kita copy juga. Jika sudah, kita pindah ke variabel view yang di bawah. Selanjutnya kita ganti kolom pertama ini dengan variabel X, agar lebih mempermudah kita dalam membaca hasil kesimpulan SPSS-nya nanti. Lalu untuk yang kolom keduanya, kita rubah dengan variabel Y, dan bagian tipe datanya kita tetapkan dengan numerik, bagian desimalnya kita nolkan, dan untuk bagian label, kita ganti kolom yang X ini dengan motivasi kerja, karena variabel X ini kan yang tadi kita pindahkan datanya itu kan motivasi kerja. Dan untuk variabel Y-nya kita ganti kepuasan kerja. Jika sudah, kita pindah ke data view, lalu klik analyze yang di atas ini, regression, klik linear. Di bagian linear regression ini ada kolom independent dan dependent, yang mana dependent ini kita masukkan variabel X motivasi kerja, dan untuk bagian dependentnya ini kita masukkan kepuasan kerja Y. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, ini adalah hasil dari SPSS yang kita uji dengan analisis regresi linier berganda. Di sini kita dapat melihat tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisiennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dari uji SPSS yang kita lakukan tadi. Secara umum, rumus persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Jadi pada tabel koefisien ini. Nilai A, angka konstan dari
unstandard. Dalam kasus ini, nilainya sebesar min 0,162 nih. Untuk nilai A-nya di sebelah sini, min 0,162. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada motivasi kerja X, maka nilai konsisten kepuasan kerja Y sebesar min 0,162. Lalu untuk nilai yang B-nya, angka koefisien regresi nilainya sebesar 140,77. Untuk nilai B-nya ini kita bisa dilihat dari tabel yang ini, yang di sebelah atas ini. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat motivasi kerja X, maka kepuasan kerja Y akan meningkat sebesar 140,722. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, min, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja X berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja Y, sehingga persamaan regresi jika dilihat dari persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan min 0,162 ditambah 140,722X. Untuk tadi ya, nilai A-nya berarti yang kolom ini, dan lalu nilai yang B-nya di atas kolomnya. Selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi kerja X terhadap simultan bersama-sama terhadap variabel kepuasan Y, dalam hal ini kita mengacu pada nilai R² yang terdapat pada hasil regresi linier berganda, yaitu pada tabel model sumarian. Berdasarkan tabel output SPSS model sumari di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah 0,07. Ini kita bisa dilihat nilai koefisien determinasinya di sini, 0,07. Yang mana ini hasil SPSS-nya saya akan bandingkan dengan hasil perhitungan saya, yaitu di sini. 0,007 untuk determinannya. Dan untuk nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,086. Jika dilihat dari tabel SPSS di kolom yang sebelah sini, kolom R. Ini untuk nilai koefisien korelasinya, 0,86. Untuk penghitungan manualnya, saya mendapatkan 0,085. Ini kita buatkan saja menjadi min 0,086. Nilai R² 0,07 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,86 kuadrat disama dengan 0,007. Besar angka koefisien determinasi R² adalah 0,086 atau sama dengan 8,6%. Angka tersebut memiliki arti bahwa variabel motivasi kerja X secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja Y sebesar 8,6%, sedangkan sisanya 100% dikurang 8,6% yaitu 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besar nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya berkisaran 0, Besar nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya berkisaran antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita menjumpai R² bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasinya, R², maka ini artinya mempengaruhi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Sekian dari paparan penjelasan penggunaan SPSS dan hasil penarikan kesimpulan untuk tugas UAS Statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.